Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah saudara-saudara saling cinta, sebab kasih itu asalnya dari Allah. Yesus Putra diutusnya agar kita hidup darinya. Cinta itu murah hati agar kita hidup darinya. Cinta itu lemah lembut agar kita hidup darinya. Marilah saudara-saudara saling cinta, sebab kasih itu asalnya dari Allah. Yesus Putra diutusnya agar kita hidup darinya. Cinta itu sabar hati agar kita hidup darinya. Cinta itu rendah hati agar kita hidup darinya. Marilah saudara-saudara saling cinta, sebab kasih itu asalnya dari Allah. Yesus Putra diutusnya agar kita hidup darinya. Saudara yang terkasih, selamat berjumpa. Untuk pertama kalinya kita merayakan hari kelahiran Pastor Antonius Van Eert dengan bahasa Inggris diberi Octavie. Kita berkumpul di sini dalam satu iman, satu rasa dalam peringatan hari ulang tahun Pastor Antonius Van Eert. Dan ini menjadi perdana untuk kita, menjadi peringatan, menjadi pesta untuk kongregasi kita. Dan akan terbiasa mungkin pada tahun-tahun yang akan datang untuk kongregasi memestakan hari ulang tahun Pastor Antonius Van Eert. Mungkin tahun-tahun sebelumnya hanya didoakan saja, tetapi sekarang kita bukan hanya sekedar mendoakan, kita merayakan bersama, membuat kegiatan bersama di sini, di komunitas kita ini, dan mungkin di komunitas-komunitas lain juga. Dan ini menjadi sebuah tanda kalau katakan kita kepada gereja untuk mendalami karisma pendiri kongregasi. Nah, semoga melalui kegiatan ini menambah semangat kasih dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mampu merealisasikan kasih itu lebih maksimal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendoakan. Ya Yesus, Semoga aku mengenal diriku, mengenalmu, dan tiada menginginkan lain daripadamu. Semoga aku mengenal diriku dan mencintaimu, dan mengerjakan segala-galanya demi Engkau. Semoga aku menjadi lebih sederhana selalu. Amin. bacaan dari Injil Matius. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah,
maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pagi para suster. Selamat pagi, suster. Selamat pesta para suster. Selamat pesta, suster. Pastor Antonius van R. Pastor Antonius van R adalah sosok yang sudah kita kenal bersama di sini. Dan mungkin muatan yang saya kenal dengan muatan yang para suster kenal lebih besar daripada yang saya kenal. Dalam renungan ini saya ada sedikit cerita yang mungkin bisa dikait-kaitkan dengan Injil hari ini. Di sebuah pohon hiduplah keluarga burung yang sudah yatim piatu. Namanya Pito, Pitu, dan Pita. Mereka hidup rukun sebagai saudara dan merasakan kegembiraan. Mereka saling mencintai dan saling membantu. Suatu hari Pito sakit demam. Pitu dan Pita pun merasa sedih. Lantas saudara yang mereka cintai sakit. Mereka sudah berusaha untuk membawanya ke dokter dan ternyata makin sakit. Bertambah hari demam Pito pun tidak turun-turun dan akhirnya dia meninggal dunia. Maka Pitu dan Pita semakin bersedih. Tetapi Pitu tetap tegar, menanggung segala sesuatunya. Akan tetapi berbeda dengan Pita. Pita tetap saja menangis di dahan pohon itu. Dia tidak peduli dengan musim, mau hujan ataupun terik matahari. Dia masih tetap meratap. Pitu pun datang menghibur. Sudahlah Pita, ayo kita seperti sedia kala, kita saling mencintai. Tuhan telah memanggilnya. Tetapi Pita tetap saja tidak mau. Maka Pitu pun memulai hidup baru dengan sukacita, bergabung dengan teman-teman yang lain. Sedangkan Pita masih tetap meratap dalam kesedihan. Mengharuskan dia harus sakit dan makin lama dia tidak peduli dengan kesehatannya dan meninggal di tempatnya itu sendiri. Para suster yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk terus-menerus berdoa, meminta dan mencari kepadanya. Allah yang telah memberikan kita kehidupan, maka Allah yang akan memberikan kita kekuatan, pengharapan kepada kita jika kita dengan rendah hati mau meminta dan mencari dengan cara berdoa kepadanya. Romo Armada Rianto CM dalam bukunya mengatakan, rendah hati itu sebuah perjalanan rohani sepanjang hidup, perjalanan yang tidak pernah selesai. Kerendahan hati itu cetusan iman, bukan cetusan perasaan. Perilaku atau tutur kata lemah lembut atau hal-hal yang terkait dalam ungkapan gerak tubuh atau simbolisme verbal. Kerendahan hati adalah keutamaan yang menyertai dan difundasikan pada iman, pengharapan, dan kasih. Para suster yang terkasih, pada hari ini kita merayakan hari lahirnya Pastor Antonius van R yang ke-25.
235 tahun. Jika Pastor Antonius masih hidup sampai sekarang, mungkin umurnya sekarang 235 tahun. Yang memiliki karisma. Karisma itu adalah yang melampaui kepribadiannya, yaitu adalah anugerah Allah yang ditujukan kepada seseorang. Dan karisma yang nampak dari Pastor Antonius van Eert adalah karisma kasih. Tadi kita mendengarkan bahwa kerendahan hati itu akan melahirkan kasih. Maka dapat saya simpulkan bahwa Pastor Antonius van Eert itu adalah seseorang yang sangat rendah hati, maka mempunyai karisma kasih. Kasih adalah perbuatan atau tindakan, mau dan rela melakukan hal tertentu dengan tulus. Maka dapat saya simpulkan bahwa Pastor Antonius van Eert memperoleh karisma kasih lahir dari doa, iman, pengharapan, dan memunculkan sebuah tindakan, yaitu kasih. Bila kita dengan cermat tadi mendengarkan cerita tadi, Pita memang mencintai saudaranya si Pito, tetapi dia tidak melakukan tindakan. Dia melakukan tindakan dengan membawa ke dokter, tetapi dia tidak peduli dengan kesehatannya, maka dia mati. Maka kasih itu, cinta itu tanpa perbuatan itu akan mati. Maka untuk itu para suster yang terkasih, mari kita melakukan kasih itu dengan tindakan-tindakan yang tulus. Tidak hanya dengan kata-kata belaka, tetapi terrealisasi dengan perbuatan. Sebagai tanda bukti cinta kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kita memperoleh kasih dari sebuah proses perjalanan yang panjang, seumur hidup kita. Maka untuk itu para suster, jika kita merasa saya sudah melakukan itu, sekali lagi dalam buku itu diingatkan untuk kita bahwa kasih itu harus terus-menerus dalam sebuah proses. Dalam sebuah perjalanan hidup kita itu, dalam proses itu, disitulah kita memperoleh kasih itu. Maka untuk semakin rendah hati, mari kita berdoa, berpengharapan kepadanya, dan mau meminta. Karena tidak ada Bapa yang memberi batu, yang meminta roti yang tadi kita perdengarkan dalam kitab suci, dan tidak ada Bapa yang memberi ular kepada yang meminta ikan. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya diperbuat kepadamu, perbuatlah. Demikian juga kepada mereka. Maka apa yang kita inginkan dari orang lain dilakukan untuk kita, maka kita harus juga melakukan demikian kepada mereka. Semoga renungan ini membawa kita ke dalam kasih. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan iman yang kuat, rahmat kebijaksanaan, dan keterbukaan hati untuk dapat memimpin umat-Mu sehingga semakin mengenal Engkau, dan apa yang diharapkan oleh para pemimpin kami kiranya juga menjadi kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami. Marilah menyatukan segala doa, harapan dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Marilah berdoa. Tuhan asal segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami senantiasa memikirkan dan melakukan yang baik, mampu untuk melakukan kasih. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Julang tinggi panji kuasa, lambang Ibu penyayang, yang kelilingnya berhimpun, nan saleh tiap masa. Emasnya menyinari hidup kita dan mati. Mari karena Kristus serikan dijunjung panji, angkat tinggi tempat duka, lambang doa naik sawah, kurban kita pagi malam, wajahlah pandang sayang, bakti kita lah terima, penangkan duka bakar. Mari karena Kristus serikan dijunjung panji, mari nyeri bagai lebah, kembang isikan madu, madu cinta hasil kusuma, mengertiap fajar lalu. Saya cinta tenaga, kasih untuk sesama. Mari karena Kristus serikan dijunjung panji, julang tinggi panji suci, bukti taat abadi, yang membimbing kerja doa, keselamatan kekal. Setia pada panji, panji lambang Ibu sayang. Mari karena Kristus serikan dijunjung panji. Saudara yang terkasih, dan ini doa syukur kita untuk hari ulang tahun Pastor Antonius Van Eck sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak.